Selamat datang dalam perjalanan sejarah melalui keserumpunan Nusantara. Sebuah wilayah yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Dari masa prasejarah hingga era modern, wilayah ini telah menjadi pusat peradaban yang memukau dan menginspirasi. Prasejarah keserumpunan Nusantara merupakan periode penting dalam sejarah wilayah ini, bahkan sebelum penulisan sejarah tertulis. Pada periode ini, manusia prasejarah mengembangkan berbagai teknik bertahan hidup, mulai dari kegiatan penyelamatan, berburu, hingga bercocok tanam. Mereka tersebar di berbagai wilayah Nusantara, mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka, dan meninggalkan peninggalan arkeologis berharga seperti situs Gua Pawon di Sumatera Barat, alat batu seperti kapak, beliung, dan gerabah dari batu, serta lukisan gua yang ditemukan di Gua Harimau di Sulawesi Selatan. Selain itu, migrasi manusia prasejarah di wilayah Nusantara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, geografi, dan ketersediaan sumber daya alam. Periode prasejarah ini menjadi akar dari keberagaman budaya. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Nusantara mulai membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terus berkembang hingga di abad ke-7 sampai abad 14. Muncullah kerajaan dan kekaisaran di wilayah Nusantara. Kerajaan dalam sejarah keserumpunan Nusantara mencakup masa dari munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga periode pasca kejayaan Majapahit di abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim dan penyebaran agama Buddha, sementara Majapahit mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan terbesar serta terkuat di Asia Tenggara. Setelah kejatuhan Majapahit, wilayah Nusantara terpecah belah menjadi berbagai kerajaan dan kesultanan kecil yang saling bersaing untuk kekuasaan, sambil terus mengalami perkembangan Islam melalui perdagangan dan misi dakwah. Tak hanya itu, zaman kerajaan ini meninggalkan banyak sejarah peninggalan Nusantara, seperti Candi Borobudur dan Prasasti Prambanan dari Kerajaan Mataram, Candi Muaro Jambi dari Kerajaan Sriwijaya, Benteng Kuto Besak dari Kesultanan Palembang Darussalam, dan Keraton Yogyakarta dari Kerajaan Mataram Islam. Peninggalan-peninggalan ini mencerminkan kejayaan dan peradaban yang pernah ada, serta memainkan peran penting dalam warisan budaya Indonesia hingga saat ini. Setelah masa kerajaan di Nusantara, wilayah ini mengalami periode yang tidak terlepas dari sejarah kolonialisme, penjajahan oleh bangsa Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Inggris, menjadi ciri khas dari periode ini. Kolonialisme Eropa di Nusantara dimulai pada abad ke-16 dan berlangsung hingga abad ke-20. Penjajahan ini membawa perubahan besar dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Nusantara. Misalnya Belanda mendirikan Hindia Belanda dan menguasai perdagangan rempah-rempah, sementara Portugis menguasai wilayah Malaka dan daerah pantai timur Nusantara. Inggris juga memiliki pengaruh di beberapa bagian, seperti di Jawa Timur. Periode kolonialisme ini meninggalkan jejak yang dalam sejarah dan perkembangan selanjutnya di Nusantara, dan menjadi bagian penting dari narasi sejarah bangsa Indonesia. Jejak kolonialisme Eropa di Nusantara telah meninggalkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek peradaban. Secara politik, Belanda memperkenalkan sistem administrasi yang terpusat dengan pendirian Hindia Belanda di Batavia, menggantikan struktur pemerintahan lokal tradisional. Di bidang ekonomi, penjajahan Belanda mengubah struktur ekonomi dengan pengenalan sistem tanam paksa yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah melalui badai kolonial, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 menjadi sejarah, di mana Indonesia meraih kemerdekaannya. Mengukir nasibnya sendiri sebagai Republik Indonesia, menyatukan beragam warna dan aroma dalam satu lukisan megah. Dengan semangat seperti matahari terbit di ufuk timur, bangsa ini mengatasi tantangan dan menegakkan bendera merah putih.
menggambarkan keindahan dan kesatuan Nusantara di bawah langit biru yang cerah. Setelah melewati perjalanan panjang yang terukir dalam rentetan waktu, keserumpunan Nusantara memancarkan pesona dan keanggunan seperti permata yang telah diasah oleh gemerlap cahaya matahari terbenam. Seperti lukisan indah yang diwarnai oleh sapuan kuah sejarah, keserumpunan Nusantara yang kita lihat saat ini adalah perpaduan harmoni antara warna-warna keberagaman budaya, kekayaan alam yang memukau, dan jalinan kisah-kisah masa lalu yang membangun. Dengan keajaiban alamnya yang tiada tara dan kekayaan budayanya yang tiada duanya, keserumpunan Nusantara menjadi cerminan kebesaran dan keindahan yang memikat. Sebuah permata yang bersinar dalam samudra sejarah dunia, seperti mulai dari berbagai warisan tarian bungo jempa dari Aceh yang mempesona, hingga tari sajojo yang energik dari Papua. Setiap tarian menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh tiap-tiap suku di Nusantara. Kuliner Nusantara yang tiada kalah memikat, dari masakan khas Sunda seperti nasi timbel, masakan khas Padang seperti sate Padang dan rendang, hingga masakan Sulawesi yang lezat seperti coto Makassar. Setiap daerah memiliki cita rasa yang unik dan menggugah selera. Bahasa juga menjadi bagian penting dari keberagaman Nusantara. Dari bahasa Melayu yang dipahami seluruh kepulauan hingga bahasa Sunda dan Jawa yang kaya akan kosakata dan ungkapan. Bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan antara satu suku dengan yang lainnya. Keserumpunan Nusantara, tempat di mana kebudayaan dan keanekaragaman bersatu dalam harmoni yang indah.